Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita satu dulu ya. Saat teduh selesai. Di suatu hari, Enci Iren bermimpi. Ayo Enci Iren, coba isi kotak-kotak ini dengan petunjuk gambar yang ada di samping kiri. Jadilah titik-titik dan titik-titik. Coba Enci Iren jawab. Adik-adik juga bisa bantu jawab loh. Jadilah apa dan apa ya? Apa jawabannya adik-adik? Jadilah garam dan terang. Yeay, adik-adik hebat. Ayo Ciren, jadilah garam dan terang ya. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Yeay, Enci Iren mau ajak semuanya bersemangat memulai info kita pagi ini. Enci Iren ajak semuanya berdiri. Yuk adik-adik, kita semua berdiri. Kita nyanyi satu lagu. Selamat pagi Tuhan. Tahu lagunya? Gak tahu? Gampang kok. Ikutin Enci Iren ya. Kita nyanyi sama-sama sambil bersemangat memuji Tuhan memulai info. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bisa kan? Gampang kan adik-adik? Kita nyanyi lagi pakai gaya, oke? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Asik, semuanya bersemangat banget nih mau mulai limpah. Nah, sebentar lagi kita akan mulai limpahnya bersama-sama adik-adik. Sekarang sambil masih berdiri, kita mulai dengan berdoa ya. Yuk adik Leandra, adik Raisa, adik Joshua, yuk kita mulai impanya. Kita berdoa. Adik-adik yang lainnya juga ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas semua penyertaan-Mu sehingga kami sudah boleh bangun di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Enci Iren mau tes dulu nih. Apa kabarnya kelas AK? Enci Iren sehat dan luar biasa. Enci Iren mau panggil satu-satu mau ngetes.
Ciren mau panggil siapa ya? Jesslyn Talahatu, apa kabarnya? Jesslyn sehat dan luar biasa. Mantap! Sekarang adik Viani, apa kabarnya? Viani sehat dan luar biasa. Yeay! Kalau adik Fanya, apa kabarnya? Fanya sehat dan luar biasa. Wah, ada adik Mila juga. Yuk kita sapa adik Mila. Halo Mila. Tuh adik-adik, adik Mila aja semangat banget. Mau impa, mau beribadah kepada Tuhan. Kita jangan mau kalah adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Tadi maksud dari pesan dalam mimpi Inci Iren itu apa ya? Jadilah garam dan terang. Apa ya? Kita harus menjadi asin seperti garam gitu? Atau jadi seperti lilin yang menyala-nyala biar terang? Gimana ya? Yuk, kita coba cari tahu aja yuk. Mungkin dalam ibadah ini kita bisa tahu jawaban dari mimpi Inci Iren itu apa ya? Nah, sambil kita mencari tahu jawabannya, Inci Iren mau ajak semuanya masih berdiri, bernyanyi satu lagu. Lagu Marilah, Marilah, hai saudara. Bisa ya? Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Silahkan duduk adik-adik. Sekarang kita mau baca Mazmur adik-adik. Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Jesslyn Adam. Nah, adik-adik baca dengan baik ya. Siapa tahu bisa menemukan jawaban dari pesan dalam mimpi Inci Iren. Jadilah garam dan terang. Kita baca Mazmur dulu ya adik-adik. 119 ayat 105 sampai 108. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang
dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Terima kasih. Terima kasih adik Jesslyn Adam. Nah, adik-adik, dari pembacaan Mazmur tadi, kira-kira ada clue nggak? Ada petunjuk nggak? Maksud dari pesan dalam mimpi Inci Iren tadi, jadilah garam dan terang. Apa ya adik-adik? Atau mungkin nanti kita bisa tahu jawabannya saat firman Tuhan, saat cerita mungkin. Ya udah deh, yuk sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Ayo adik Joan, ada Orlen, adik Isaac, dan adik Emily. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan Yesus, berkatilah agar firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami nantinya dapat kami laksanakan dan menjadi berkat di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami dalam ibadah ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memulai pembacaan Alkitab. Adik Avel, Eni, dan Rio, siapkan Alkitabnya. Kita hari ini akan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Yang berbunyi, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik, setelah membaca Alkitab tadi, Enci yakin pasti sudah sering dengar deh tentang perumpamaan garam dan terang dunia. Pasti udah sering dengar kalau misalnya ya ikut papa mama di gereja bilang orang Kristen harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Tapi apa sih artinya menjadi garam dan terang? Kita lihat dulu ya perumpamaan menjadi garam bagi dunia. Nih Enci ada garam. Tuh. Adik-adik pasti kalau seperti ini, adik-adik pasti tahu kan kalau misalnya ikut mama papa ke dapur atau ikut mama papa bantuin masak mama papa, itu pasti tahu kalau masak itu selalu pakai garam. Kenapa? Itu karena garam, adik-adik, itu memberikan rasa. Bayangkan tadinya yang misalnya masak sayur, hambar nggak ada rasa, begitu dikasih garam diaduk, wow, tiba-tiba ada rasanya asin. Terus apa hubungannya menjadi garam yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Pasti adik-adik pernah diajarkan kan di sekolah, garam itu memiliki sifat larut. Jadi kalau seperti tadi Enci bilang, kalau lagi masak sayur gitu ya, tumis gitu kan, masukin garam, tadi kan ada tuh kelihatan garamnya kayak kristal putih-putih gitu kan. Nah, kalau dimasukin ke dalam sayur,
ditumis, diaduk, hilang, garamnya nggak ada, sudah menyatu dengan sayur-sayur itu atau dengan daging atau masakan lain. Begitu juga kalau misalnya adik-adik percobaan gitu, masukin di dalam gelas ada air, adik-adik masukin garam, adik-adik aduk gitu. Pasti garamnya nggak kelihatan. Kan tadi kan kalau dibiarkan dia akan menumpuk di bawah, tapi kalau diaduk dia akan larut. Nah, selain itu garam juga tuh memiliki fungsi lain. Kalau adik-adik tahu, garam itu memiliki fungsi pengawetan. Jadi kalau misalnya kayak daging atau ikan gitu dikasih garam, itu salah satu cara untuk mengawetkan masakan. Itu karena kebanyakan bakteri, terus jamur, terus organisme lain yang akan membuat daging atau ikan itu busuk itu tidak dapat bertahan hidup di dalam sebuah lingkungan dengan kadar garam tuh yang tinggi. Nah, zaman dulu, zaman Tuhan Yesus kan belum ada kulkas tuh. Kalau sekarang kan gampang ya, kalau ada masakan atau daging gitu kan, masukin aja ke dalam kulkas, dia akan lebih awet. Nah, tapi kalau zaman Tuhan Yesus dulu nggak ada kulkas, nggak ada pendingin lemari pendingin, jadi mereka menggunakan garam. Nah, karena itu garam menjadi sangat berharga pada zaman dulu. Nah, terus kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam? Nah, Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam dunia itu agar kita dapat berbuat seperti garam. Maksudnya berbuat seperti garam tuh apa sih, Ci? Gitu kan. Nah, kita itu diminta Tuhan Yesus itu memberikan perbedaan dengan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita yang meski kadang tidak terlihat tapi dampaknya terasa. Contohnya seperti apa? Nah, kalau Enci mau kasih contoh ya, kan sekarang tuh zaman pandemi. Adik-adik kan lagi ada di rumah nih, tidak bisa kemana-mana, harus belajar di rumah. Nah, kebaikan kecil seperti membantu papa mama di rumah, misalnya membereskan rumah, atau pas saat belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh itu selesai belajar tuh membereskan peralatan sendiri. Itu tuh kebaikan kecil yang meski dampaknya tidak besar tapi terasa. Mama papa pasti anak saya udah bisa membereskan misalnya meja belajar sendiri. Jadi mama papa nggak usah beresin, mama papa bisa melakukan kegiatan lain. Atau misalnya kalau ada yang mbak yang membantu di rumah, mbak yang membantu di rumah kan terbantu dengan langkah adik-adik untuk membersihkan mainan atau membersihkan peralatan sekolah sendiri. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang menjadi terang dunia. Lalu selanjutnya tadi kan kita mau bahas tentang terang. Apa artinya menjadi terang bagi dunia? Terus kalau adik-adik lihat di ayat yang ke-15 disebutkan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa maksudnya? Adik-adik kan tahu kalau terang itu kan digunakan untuk membantu kita dalam gelap. Membantu kita misalnya kalau kita lagi di rumah, itu udah mulai malam, gelap, tidak bisa terlihat apa-apa, kita menyalakan lampu. Lampu itu adalah terang. Atau kalau kita lagi di jalan kan, itu ada misalnya di jalan tol ada lampu-lampu yang di pinggir untuk membantu kita untuk melihat jalan saat berkendara. Nah, di dalam ayat 15 itu kan Tuhan Yesus menyebutkan pelita. Pelita itu adalah terang cahaya yang harus ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian itu apa sih? Kaki dian itu adalah nama lain dari menorah, tempat lilin yang digunakan oleh orang Yahudi yang bentuknya ada 6. Nah, kaki dian itu digunakan untuk digunakan untuk memberikan cahaya di penjuru rumah, karena zaman dulu kan tidak ada listrik ya. Nah, perempuan itu mengatakan bahwa pelita atau cahaya tidak akan ditaruh di bawah gantang. Gantang itu seperti wadah besar
Kan nggak mungkin kan, ini cahaya ada lilin nih, ditaruh di bawah gantang, nggak kelihatan, cahaya tidak akan terlihat. Nah, kenapa harus ditaruh di atas kaki Dian? Katanya agar cahayanya dapat sampai ke seluruh penjuru yang luas. Atau misalnya kalau ditaruh dalam rumah itu nanti misalnya ditaruh di atas meja, berarti kan akan tersebar tuh cahayanya di sekitar area meja itu. Nah, perumpamaan itu maksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu tuh menyuruh anak-anak Tuhan untuk menjadi terang. Bukan secara literasi, wah aku bawa senter kemana-mana, bukan seperti itu. Yang maksudnya menjadi terang itu berarti kita, Enci dan adik-adik sekalian itu diharapkan untuk bisa membawa sikap yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus untuk diterapkan dan disebarkan kepada lingkungan di sekitar kita. Sikap orang Kristen yang menggambarkan sosok Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu menjadi seorang pribadi yang mengasihi, membawa cinta kasih ke sesamanya, ke lingkungannya, dan bukannya menjadi sumber perpecahan. Karena itu kita disebut sebagai terang dunia. Nah, terang itu kenapa dia dibilang menjadi terang? Karena terang itu kan menjadi panduan. Jadi kalau misalnya lighthouse, maksudnya kalau kapal itu ada lighthouse itu bahasa Indonesianya. Lighthouse itu mercusuar. Kalau adik-adik tahu, di pinggir biasanya di pinggir laut, di pinggir pantai itu ada bangunan tinggi dengan lampu yang ada di atasnya. Nah, mercusuar itu untuk membimbing kapal-kapal yang berlayar untuk bisa berlabuh ke pelabuhan. Nah, Tuhan Yesus tuh mau menjadi kita tuh seperti itu, menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi mercusuar yang dilihat semua orang, yang menjadi panutan semua orang. Nah, menjadi panutan dengan apa? Dengan mencontoh sikap Tuhan Yesus yang mengasihi sesama, selalu berbuat baik. Nah, itu kok mau adik-adik mau contoh sederhananya aja. Misalnya, mungkin kalau sekarang tidak terasa ya karena belajar di rumah. Cuman kalau misalnya adik-adik di sekolah gitu kan, ada ujian, teman-teman yang lain tuh misalnya mencontek gitu kan, adik-adik jangan melakukan hal seperti itu. Adik-adik menjadi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain agar mereka sadar kalau oh iya ya, menyontek itu tidak baik. Dan yang meniru sikap Tuhan Yesus yang lain adalah mengasihi sesama. Di lingkungan kita kan banyak maksudnya kita hidup tinggal di lingkungan yang beragam. Adik-adik tetap harus mengasihi sesama meskipun mereka berbeda dengan kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan agar dapat menjadi garam bagi dunia, dapat menjadi terang bagi dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap menjadi garam dan terang bagi dunia? Adik-adik, kita bisa memulai dengan terus meneladani dan mengenal Tuhan Yesus, rajin membaca Alkitab, meniru tindakan-tindakan dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus tetap melakukan itu? Karena tadi seperti yang ada di dalam ayat yang tadi kita baca, sama seperti garam yang dapat menjadi hambar atau terang yang dapat meredup, kita juga bisa menjadi seperti itu. Karena itu, adik-adik, Enci berpesan kalau untuk dapat menjadi garam dan terang dunia, kita tetap harus rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan agar kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab dan pembahasan pengajaran Tuhan Yesus kita pada hari ini. Sekarang Enci mau umumkan aktivitas yang harus dilakukan oleh adik-adik untuk minggu depan. Aktivitasnya adalah ayat hafalan dengan gerakan menggunakan video, ayat Matius 5 ayat 16. Hafalin ya ayat yang ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Enci contohkan ya, misalnya dengan gerakan itu, demikianlah hendaknya terangmu misal pakai senter, bercahaya
di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Seperti itu ya, itu contohnya. Nah, untuk cara mengumpulkannya, nanti bisa minta tolong mama papa merekamnya dengan video, lalu dikumpulkan kepada Enci. Nah, untuk 3 orang yang terbaik hafalannya, nggak boleh lihat nyontek Alkitab ya, jadi harus hafal. Untuk 3 orang yang terbaik dan paling kreatif, nanti ada hadiah yang akan dikirimkan oleh Enci-Enci. Paling telat pengumpulan aktivitasnya pada hari Minggu malam ya. Jadi sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengar. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami, dengan sama-sama kita bernyanyi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, terlalu baik untuk kami, sehingga kami boleh ber-IHMPA di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua apa yang kami dengar melalui cerita dari Enci Irene, kami dapat lakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk kakak adik kami juga, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Enci dan engkau kami, Tuhan juga jauhkan pandemi COVID-19 dari mereka. Lalu Tuhan memberkati akan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan engkau mengetahuinya. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Kami teringat teman-teman kami yang tinggal di panti asuhan. Biarlah para pelayan di sana mau menjaga, melayani mereka dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang pemulung di jalan. Tuhan ajar kepada kami untuk mau memberikan juga kepada mereka. Bahkan orang-orang yang melihat mereka di sepanjang jalan itu, mereka juga akan memberikan kepada para pemulung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami dan keluarga, Bapak Pendeta Yakob. Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami. Tuhan tolong juga biar esok hari kami mulai belajar dari daring, tapi Tuhan siapkan kami untuk kami dapat mengikuti dengan baik dan benar. Demikian untuk guru-guru kami, Tuhan memberkati mereka. Ampuni dosa dan salah kami, lalu pelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
persembahan adik Kimi, Maxi, Unik, Gaby, El, Ivy, dan adik-adik yang lain. Siapkan persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari pelengkap kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa. Adik-adik berdiri, kita akan berdoa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Warta PA. Ibadah IHMPA minggu depan tanggal 11 Juli 2021 melalui Zoom pada jam 8.30 pagi. Warta PA berikutnya, persembahan dimasukkan ke dalam celengan plastik, lalu dikembalikan ke gereja setiap 3 bulan sekali, yaitu di bulan September. Celengan dapat diambil di kantor gereja, dan untuk adik-adik yang beralamat jauh dari gereja, adik-adik bisa menyiapkan celengan plastik sendiri di rumah yang nantinya tetap akan dikumpulkan ke gereja. Warta berikutnya, latihan paduan suara PA pada setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 lewat Google Meet. Terima kasih adik-adik kami ucapkan untuk adik Jesslyn Adam, adik Raisa yang sudah bertugas pada minggu pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Pembagian tugas untuk tanggal 11 Juli 2021 yang akan bertugas langsung dalam ibadah Zoom. Pembacaan Mazmur, adik Afiel. Doa persembahan, adik Rio. Doa pengutusan, adik Emily. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap melakukan protokol untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memakai masker,
cuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Sehabis jalan-jalan dan masuk rumah harus langsung mandi dan ganti baju. Dan warta yang terakhir, sekali lagi selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Tunggu pengumuman kita selanjutnya ya untuk ibadah kenaikan kelas. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Enci undang semuanya untuk berdiri. Adik Ara, adik Jonathan, adik Onin, adik Love, adik Genta, adik Sief, dan adik Heldi, dan adik-adik yang lain. Yuk kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 233. Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doa penutup akan dibawakan oleh adik Raisa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu dan jauhkan virus corona dari kami. Sehabis kami sekolah minggu, semoga kami bisa belajar tentang Tuhan Yesus lebih banyak. Pimpin kami dalam melaksanakan kegiatan kami. Jagalah orang-orang yang kami sayangi. Dan berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini bersama-sama dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, dengarlah doa-doa kami, dan kini tiba saatnya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, terutama adik-adik dalam kehidupannya, di mana mereka bersekolah secara online. Tuhan, tolong adik-adik, beri kepintaran, kecerdasan, kepandaian. Tuhan juga akan selalu menyertai orang-orang yang kami kasihi, mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang yang selalu berada di dekat kami. Tuhan, tolong berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dengar dan sambut doa ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan saat teduh bersama-sama. Kita saat teduh ya adik-adik. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Selamat siang, ini aktivitas kami mau berbagi